Jogja harus dikembalikan. 3 kepentingan yang paling dibutuhkan. Ya. Pertama kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selamat jumpa pemirsa di podcast Institut Jenderal Besar Soeharto. Jadi Institut Jenderal Besar Soeharto ini sudah dideklarasikan 1 Oktober 2025 dengan megah dan respons yang sangat-sangat luar dugaan, sangat dinanti oleh para hadirin yang datang kala itu. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan Institut Jenderal Besar Soeharto yang disingkat IJBS ini, saya hari ini kebetulan bertemu dengan seseorang tokoh masyarakat yang tinggal di Kota Bogor, dan beliau ini memiliki wawasan yang cukup kita bisa gali. Seperti apa gerangan? Nah, nanti kita akan ke sana. Tapi sebelum ke sana, podcast IJBS ini akan rutin hadir bersama Anda dengan berbagai macam narasumber yang memiliki background pendidikan sesuai dengan yang memang IJBS podcast perlukan. Hari ini kita kehadiran senyumnya ini cool ya. Pak Abu Bakar. Siap. Selamat datang Pak Abu Bakar. Maaf, Pak Abu Bakar ini lagi jalan, tak seret. Untuk apa? Untuk ngobrol-ngobrol di sini. Oke, ya. siap. Bersedia Pak ya? Siap. Oke, permisa luar biasa ya. Jadi Pak Abu Bakar ini sedang apa tadi? Sedang nulis-nulis saja di rumah. Oh gitu. Terus kebetulan jalan ya? Kemudian jalan ke sini. Jalan ke sini langsung dikontak ya, udah ke sini aja. Ciduk masuk kita. Pak Abu Bakar gini, dikaitkan dengan ini Pak Abu Bakar. Apa yang kita sudah ketahui ya, terutama yang tadi saya jelaskan di awal podcast ini. Jadi Institut Jenderal Besar Soeharto Pak, itu adalah sudah dideklarasikan. Tetapi terlepas dari itu, yang diabadikan di IJBS itu adalah nama besar Jenderal Besar Soeharto. Dengan pengalaman Bapak, ya nanti Bapak bisa jelaskan, itu apa yang Bapak ketahui tentang baik program-program Pak Harto maupun sosok pribadi Pak Harto sendiri di mata seorang Abu Bakar ini. Oke, siap, sahabat Pak Kun. Silakan aja Pak. Omnis Silakan, Pak. Ya, kan tidak semua orang punya kemampuan itu. Hanya satu-satunya orang yang diberikan kelebihan untuk mengatasi situasi sosial pada waktu itu. Itulah Pak Harto. Ini rupanya dalam perspektif Pak Abu Bakar. Ya, itu fakta sosial yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Bahwa Pak Harto itu memang berjasa. Okay. Dan tidak semua orang punya kemampuan itu. Kemampuan itu melakukan tindakan 1 Maret 1949 dan 30 September 65. Tidak semua orang punya kemampuan itu. Kita semua punya, tapi kita semua punya kemampuan secara intelektual, tapi tidak mungkin mengatur secara sosial, bisa melakukan tindakan untuk mengamankan situasi. Oke, menarik saudara-saudara pemirsa ya, luar biasa. Kemudian pada yang kedua yang berikut adalah pemberdayaan masyarakat. Sekarang fase itu. Jadi udah beres nih ya? Ya, okay. Secara kepatriotisannya ya. Oke, gimana? Pemberdayaan masyarakat itu kan intinya, saya pikir kita tahu semua, pemberdayaan masyarakat itu intinya adalah melakukan tindakan meningkatkan orang yang dalam situasi powerless menjadi powerful. Perspektif atau dalam situasi miskin menjadi tidak miskin. Kemudian dicanangkan beberapa program yang sangat dibutuhkan masyarakat pada waktu itu. Saya kemarin kan saya sudah mengatakan ada kepentingan, ada keinginan, dan ada kebutuhan. Mana yang kita milih? Kebutuhan masyarakat yang kita milih atau keinginan yang kita pilih? Tentu kita harus milih pada kebutuhan masyarakat, utamakan dulu baru keinginan. Keinginan ini bisa saja dilakukan ataupun tidak dilakukan. Tapi kebutuhan kan harus dilakukan. Nah, di situ di mana peran Pak Harto? Pak Harto pada waktu itu melakukan program yang saya lihat, yang saya bisa baca dan saya bisa
nulis di dalam beberapa jurnal. Mantap. Dan kemudian saya juga melakukan riset hampir seluruh Indonesia, baik di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Mantap. Kemudian saya ambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya yang disuarakan di daerah-daerah, masyarakat di daerah adalah 3 kepentingan itu. Nah, 3 kepentingan yang paling dibutuhkan. Pertama kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pendidikan misalnya dia bisa bangun itu SD Impres, itu Harto. Yang sampai sekarang masih eksis. Yang kedua adalah kesehatan. Bisa bangun posyandu, itu orang masih gunakan sampai hari ini, masih bermanfaat pakai hari ini. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Ini dia bisa terapkan itu program simpan pinjam untuk usaha kecil, menengah, dan yang paling atas. Oke, izin Pak Abu Bakar, meminjam kata-kata Pak Abu Bakar itu menunjukkan bahwa Pak Harto sudah meletakkan tiga dimensi itu. Tiga dimensi yang itu. Kemudian sekarang pun sebetulnya terus program-program yang kontemporer hari ini, tidak lain sebetulnya hanya kelanjutan dari itu. Oke. Dan kadang-kadang itu orang abaikan 3 dimensi ini. Padahal ini yang diperlukan oleh masyarakat sesungguhnya. Oke, boleh katakan, boleh nggak share kepada para pemirsa ini dari 3 dimensi itu yang terukurnya apa aja? Sebutkan program-programnya misalnya. Yang salah terukur yang bisa dilihat kesehatan itu, tadi kan misalnya kesehatan posyandu. Posyandu itu sebenarnya kalau kita lihat dari pengembangan kualitas manusia, intelektual manusia, salah satu itu disebut dengan ada kecerdasan intelektual itu 3 dimensi yang kita harus lihat. Pertama dari aspek kesehatannya. Aspek gizinya, aspek fisiologinya. Fisiologi termasuk perobat rajin di posyandu. Aspek gizi harus seperti yang diterapkan sekarang MBG itu. MBG itu. MBG itu sangat bagus itu. Sangat bagus karena itu mencerdaskan anak bangsa salah satunya. Jadi Pak, kalau dalam perspektif biologi itu kan ada istilah janin. Nah, itu embrionya ya? Embrionya. Jadi MBG sekarang itu kelanjutan dari embrio yang tadi digagas oleh Pak Harto. Sebagai teknokrat. Kalau bisa itu, ini saran saya saja. Gimana sarannya? Saran saya saja, sebenarnya MBG itu sudah sangat bagus. Tapi MBG itu bagus sekali. Sebenarnya ini dia di ujungnya ini. Kita bicara di tengahnya. Yang paling mendasar itu adalah apabila MBG itu diterapkan pada saat janin. Karena intelektual kecerdasan seseorang itu dibentuk dari ketika asupan makanan itu sejak janin itu sampai usia 5 tahun. Oke. Sip. Saya paham itu. Terus ada 2 dimensi lagi, Pak. Iya. 2 dimensi lagi apa tadi? Yang tadi ekonomi. Ekonomi. Kalau saya lihat ekonomi yang paling diperlukan oleh masyarakat lemah. Yang pada waktu itu sudah terukur dan sekarang masih dulu. Pada waktu itu melakukan apa Pak Harto itu? Yang ekonomi, termasuk peningkatan ekonomi melalui pertanian, pinjaman modal melalui usaha-usaha kecil dan menengah, khususnya. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto dulu. Betul. Kemudian dibantu beberapa lembaga kecil, simpan pinjam, beberapa lembaga yang dilakukan, kemudian masyarakat bisa pinjam dari situ. Ya, itu masih sekarang tuh. Masih sekarang. Masih membekas lah gitu ya. Salah satunya yang sekarang ada itu, saya baru juga melakukan riset survei di Kalimantan, di Sumatera. Jadi simpan pinjam itu memang masyarakat butuh. Tanpa bunga. Dan sudah tanpa bunga dikaitkan dengan dan itu pernah dilakukan itu. Kembali lagi ya, embrionya lagi ditanamkan oleh Pak Harto. Ada salah satu peralatan sosial yang dikembangkan di Pulau Jawa ada disebut dengan Gerakan Infak 1000. Gerakan Infak 1000 itu harus ada di sebuah koperasi. Jadi gerakan itu ada di masyarakat tuh, tapi dia tidak secara formal ada di pemerintah, nggak ada. Tapi dia tumbuh di masyarakat. Ini research ya? Riset. Wah, udah riset.
Nanti share tuh ya. Ya, jadi itu gerakan infak 1000 itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa harus ada bantuan dari pemerintah. Oke, dan ini dikuatkan riset ya, pemirsa, oleh beliau ini, dan menunjukkan bahwa embrionya lagi-lagi oleh Pak Harto. Ya, satu lagi Pak, tadi kan kesehatan, pendidikan. Pendidikan, gimana Pak pendidikan? Pendidikan ya, pendidikan sebenarnya Pak Harto sudah tanamkan dulu. Di mana tuh misalnya? Biar SD 9 tahun itu SD 9 SD Impres. Banyak belum lahir loh kayak SD Impres. Kita. SD Impres itu kan sebenarnya belum lahir ya, dengerin ini, penting banget. Pak Harto sudah tanamkan ya. Sebenarnya dulu sudah disinggung itu soal pendidikan. Pendidikan ini kan bukan sekedar mencari ijazah ya. Ijazah itu adalah sebuah tanda bahwa kita udah selesai sekolah. Tidak tanda sebagai pernah berpikir. Ya, tapi tidak dikatakan bahwa apakah dengan ijazah itu pernah berpikir atau enggak. Oke, kaitan ini. Tapi dia tanamkan bahwa pendidikan itu adalah membentuk karakter manusia. Dan apa yang sudah dilegasikan oleh Pak Harto dalam konteks ini? Karakter manusia itu artinya manusia dididik untuk menjadi jujur, menjadi orang soleh, orang yang bekerja keras dan sebagai orang yang jujur. Itu karakter manusia. Pak Harto sudah lakukan? Iya, lakukan itu. Dan program apa Pak yang membekas dari seorang Abu Bakar dalam konteks? Itu yang kemudian dilakukan pengajian-pengajian di mana-mana, ceramah agama. Oh, itu diawali zaman itu? Ya, Ustadz ceramah di masjid-masjid, itu aplikasinya. Dari pendidikan karakter manusia itu. Pendidikan bukan sekedar ijazah kita peroleh, tapi membentuk karakternya manusia menjadi orang jujur, orang disiplin. Iya, lagian zaman dulu itu orang-orang udah bisa baca di usia dini ya. Iya. Sekarang maaf ya, dulu sudah memang Pak Harto sudah singgung semua itu. Kalau kita baca beberapa literatur, itu sudah dilakukan itu. Pak Abu Bakar, pengennya sih ngobrol terus nih, swear. Cuma waktu juga dan kayaknya saya khawatir juga mengganggu Pak Abu Bakar mau kemana tadi itu sebetulnya ya. Tapi terlepas tujuan Bapak kemana dan sebagainya, waktu ini sangat berharga dan kami sangat ingin ngobrol lagi sebetulnya. Memperdalam terus. Cuma apalah daya kan, kita terbatasi waktu. Jadi demikian pemirsa, di Institut Jenderal Besar Soeharto ini, podcast yang akan selalu continue bersama kita menghadirkan beragam narasumber, dan hari ini luar biasa kita kedatangan seorang Pak Abu Bakar dengan beragam research, beragam jurnal-jurnal sudah ditayangkan. Demikian. Terima kasih ya. Oh ya, terakhir, Bapak tuh aslinya dari mana Pak? Aslinya dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, bisa ketemu dan berkiprah di Kota Bogor. Dari Alor, Pak. Alor, Sasando. Iya. Terima kasih, pemirsa. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada silap kata dari percakapan ini, tak lebih dan tak kurang hanya untuk menguak fakta bahwa banyak tokoh-tokoh yang memang harus IJBS kuat diantaranya adalah sosok Jenderal Besar Soeharto. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salaman lagi deh. Ya, salam lagi.